Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang sikap terhadap maksiat. Dalam rukun iman yang keenam, kita harus yakin, percaya, iman terhadap qada qadarnya Allah. Qada adalah keputusan Allah di zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah punya qada, punya semacam program. Kemudian qadar itu adalah pelaksanaan dari qada tadi. Jadi secara sederhana qada itu programnya, kemudian qadar itu pelaksanaannya. Qada itu sudah ada sejak alam semesta ini belum ada. Nah, kemudian qada qadarnya Allah itu ada dua macam, yaitu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik terjadi karena kuasa Allah, yang buruk pun terjadi juga atas kuasa Allah. Secara akidah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semuanya terjadi atas qadar atau qada qadarnya Allah. Walaupun dalam tataran akhlak atau adab itu biasanya kemudian orang berkata yang baik itu dari Allah, yang buruk dari setan. Tapi itu baru sebatas dalam tataran adab. Tapi kalau dalam akidah, dalam keyakinan, tidak boleh yang seperti itu. Kita tetap harus yakin bahwa baik dan buruk itu terjadi atas kehendak Allah. Karena jika sampai ada orang meyakini bahwa yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, maka setiap terjadi keburukan berarti di luar kendali Allah. Setiap terjadi keburukan berarti Allah tidak bisa menguasainya. Kalau begitu berarti kuasaan Allah itu terbatas. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk atas segala sesuatu itu ya sesuatu yang buruk. Yang buruk itu pun juga di bawah kekuasaan Allah. Itu dalam akidah seperti itu. Walaupun dalam adab, dalam ucapan sehari-hari, kalau baik dinisbatkan ke Allah, kalau buruk dinisbatkan ke setan. Kemudian salah satu contoh qada qadar yang buruk yaitu terjadinya perbuatan maksiat. Maksiat ini lawan dari taat. Jika taat itu maknanya adalah perbuatan lahir dan batin yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka maksiat maknanya adalah segala perbuatan lahir dan batin yang bertentangan dengan syariat. Nah, kita orang yang beriman dalam mensikapi terjadinya perbuatan maksiat itu dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Ya, sekali lagi, kita sebagai orang yang beriman dalam mensikapi terjadinya perbuatan maksiat itu dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan orang awam, orang biasa, tapi beriman.
Ketika terjadi dalam dirinya perbuatan maksiat, mereka mohon kepada Allah agar kemaksiatannya itu ditutupi. Karena kalau tidak, keburukannya akan diketahui banyak orang, sehingga martabatnya akan jatuh di hadapan manusia. Mereka akan malu jika keburukannya diketahui oleh manusia. Maka dia mohon kepada Allah agar Allah berkenan menutupi keburukannya. Nah, yang demikian ini sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Yastahfuna, mereka bersembunyi minan nasi dari manusia. Wa la yastahfuna, dan mereka tidak bersembunyi minallahi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah itu bersama mereka. Dengan kata lain, untuk orang awam itu kalau berbuat buruk, berbuat maksiat, dia lebih malu dilihat oleh orang daripada dilihat oleh Allah. Jadi lebih malu dilihat oleh orang daripada dilihat oleh Allah. Mengapa demikian? Karena 3 alasan. Pertama yaitu lidu'fi imanihim, karena lemahnya iman mereka. Karena lemahnya iman mereka, mereka lebih malu dilihat oleh manusia daripada dilihat oleh Allah. Padahal sungguhnya, ya, kalau kita mau sedikit merenung, apa yang dilihat oleh manusia terhadap perbuatan kita, itu kalau toh mengandung resiko, resikonya hanya di dunia saja. Paling kemudian kita akan dikucilkan, ya, akan diasingkan, itu maksimal begitu. Atau dicemooh, dicela. Sementara kalau kita berbuat buruk kemudian tidak bertobat, nanti kita akan dipermalukan oleh Allah di akhirat. Dan saat dipermalukan di akhirat itu akan dilihat oleh banyak orang. Tapi sekali lagi, karena iman yang masih lemah, dia lebih malu dilihat oleh orang daripada dilihat oleh Allah. Nah, mengapa iman itu lemah? Iman itu lemah karena tidak didukung oleh ilmu, ya. Karena imannya hanya sekedar iman warisan, iman yang dibentuk oleh lingkungan. Karena keluarganya beriman, lingkungannya beriman, terus dia ikut-ikutan beriman. Imannya seperti itu, iman yang lemah, mudah goyah. Beda kalau imannya itu didukung oleh ilmu, maka iman itu akan semakin kuat. Maka kita disuruh terus mengaji itu dalam rangka nambah ilmu. Kalau tambah ilmunya, nanti imannya juga akan bertambah. Yang kedua penyebabnya adalah qillati yakinihim, sedikitnya keyakinan mereka. Ya. Jadi karena imannya lemah, ilmunya sedikit, maka yakinnya terhadap Allah, yakinnya terhadap balasan yang Allah siapkan buat hambanya yang berbuat keburukan juga masih sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa seorang lebih malu dilihat oleh manusia daripada dilihat oleh Allah ketika dia sedang berbuat buruk adalah karena intimasi basirotihim, karena mata hatinya telah buta, ya, mata hatinya telah buta, walaupun mata lahirnya normal, sehingga dia malu kalau dilihat orang, tapi tidak malu dilihat oleh Allah. Maka kalau dalam dirinya terjadi keburukan, ya mohon kepada Allah agar keburukannya ditutupi. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, in kuntum, jika kalian tak takidu nami yakini, anni, sesungguhnya aku itu la arakum, tidak melihatmu ketika kamu berbuat buruk, fal khalalu fi imanikum, maka keyakinan yang seperti itu telah merusak imanmu. Imanmu rusak kalau kamu meyakini bahwa ketika kamu berbuat buruk terus kamu merasa Allah tidak melihat, sehingga kamu tidak malu sama Allah. Perasaanmu hanya dilihat oleh orang sehingga dia malah lebih malu sama orang, sementara sama Allah tidak. Kalau sampai masih punya keyakinan seperti itu imannya rusak, ya, imannya rusak. Wa in kuntum, dan jika kalian tak takiduna meyakini, ani, sesungguhnya aku Allah itu arakum, melihat kalian,
Falima mengapa? Ja'altumuni engkau menjadikan aku ahwanan nadhirina, ringannya orang yang memandang ilaikum pada kalian. Kemudian jika kalian sudah meyakini bahwa setiap kalian berbuat keburukan, itu aku melihatmu. Nah, kalau kamu sudah yakin seperti itu, kenapa kamu masih menganggap pandanganku itu tidak penting? Nah, Allah itu enggak penting. Nah, saya enggak perlu malu, saya lebih malu sama orang. Itu berarti itu imannya lemah. Kalau yang pertama tadi imannya rusak. Yang kedua imannya lemah. Itu pandangan pertama orang beriman terhadap perbuatan maksiat. Itu golongan orang-orang awam, ketika terjadi perbuatan maksiat dia mohon kepada Allah agar kemaksiatannya ditutupi supaya tidak dilihat oleh orang. Yang kedua yaitu kelompok al-khosoh, orang-orang khusus. Nah, orang khosoh ini orang-orang iman yang sudah soleh, ya, sudah berilmu dan sudah soleh, imannya sudah lumayan lah gitu. Nah, maka pandangan mereka terhadap perbuatan maksiat juga beda dengan orang awam tadi. Jika orang awam tadi minta kemaksiatannya ditutupi, orang khosoh ini minta kepada Allah agar ditutupi dari perbuatan maksiat. Artinya dijaga oleh Allah jangan sampai terjadi perbuatan maksiat. Kalau yang pertama tadi itu kemaksiatannya sudah terjadi, tapi minta kepada Allah supaya ditutupi. Yang kedua, yang tingkatan khosoh, yang mohon kepada Allah jangan sampai dirinya terjatuh dalam perbuatan maksiat. Karena bagi dia maksiat itu merupakan perbuatan buruk, ya, perilaku yang buruk di hadapan sang kekasih. Katanya cinta kepada Allah kok senengannya berbuat buruk sama Allah, itu sungguh merupakan su'ul adab, ya. Waman asa'al adaba mal ahbab turiha ilal bab. Orang yang buruk perilakunya terhadap sang kekasih, maka dia tidak bisa menghadap sang kekasih, baru di depan pintu sudah ditolak, tidak boleh hadir. Kenapa? Perilakunya buruk. Nah, jadi yang kedua ini dia lebih takut dipandang Allah daripada dipandang manusia. Maka dia sekuat tenaga mohon kepada Allah agar dirinya dijaga, dilindungi dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga yaitu khosotul khosoh, orang-orang yang istimewa, para rasul, para nabi dan para walinya Allah. Bagi mereka cara memandang maksiat itu sangat berbeda dengan kelompok pertama maupun kelompok kedua. Sehingga mereka fala yatlubuna syai'an wala yakhafuna min syai'in. Ketika dalam dirinya terjadi perbuatan maksiat atau taat, mereka tidak mengharap apa-apa dan juga tidak takut kepada siapa-siapa. Nah, tidak takut kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena bagi mereka pandangannya sudah menyatu, sudah esa, sudah tauhid bahwa baik dan buruk itu terjadi atas qada qadarnya Allah. Mereka sudah menempati makom ridho menerima takdirnya Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Kalau yang terjadi dalam dirinya itu ketaatan, kebaikan, dia memandangnya bahwa ketaatan itu merupakan anugerah dari Allah. Artinya kalau dia itu ditakdirkan berbuat taat, maka ketaatan itu bukan hasil usaha dia, tapi merupakan pemberian dari Allah. Ini yang berulang-ulang kami sampaikan, ya, orang bisa taat itu ya karena ditolong oleh Allah. Apa bentuk pertolongannya? Pertama, orang itu masih hidup. Ya, orang bisa buat baik itu kalau dia masih hidup yang memberi Allah. Punya ilmunya kebaikan atau punya ilmunya berbuat baik, itu juga yang ngasih Allah. Punya kekuatan untuk menjalani kebaikan, yang memberikan kekuatan Allah. Terus hatinya berkehendak untuk berbuat baik, nah yang menggerakkan hatinya juga Allah. Maka kalau kita diseru, diajak untuk sholat, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika seseorang ditakdir oleh Allah berbuat ketaatan,
maka dia melihat ketaatan itu merupakan anugerah dari Allah, bukan hasil usaha dia sendiri. Sehingga dia walaupun jadi orang taat tidak akan ujub, tidak akan takabur. Kenapa? Karena saya itu hanya wayang, ya. Saya itu hanya wayang. Saya bisa berbuat ini karena dijalankan oleh Sang Maha Dalang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau yang terjadi sebaliknya bagaimana? Misalnya seorang itu ditakdir oleh Allah terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dia juga ridho. Kenapa? Kemaksiatan itu terjadi atas kehendak Allah. Itu bukti kalau Allah itu maha qahar. Allah itu punya sifat bisa memaksa hambanya. Walaupun orang itu tidak pengen dosa, walaupun orang itu tidak pengen berbuat buruk, Allah bisa memaksa hambanya untuk berbuat buruk. Nah, untuk menunjukkan bahwa Allah bisa memaksa, itu Allah menciptakan, menakdirkan kepada hambanya berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu bukti kalau Allah bisa memaksa hambanya. Dan Allah sudah mempersiapkan dirinya sebelum menciptakan manusia itu, Allah sudah punya sifat maha pengampun. Karena Allah tahu, ya Allah maha tahu bahwa nanti hambanya itu akan ada yang Allah paksa berbuat dosa, kemudian setelah itu terus mohon ampun kepada Allah, kemudian oleh Allah diampuni. Jadi terjadinya perbuatan maksiat itu justru merupakan bukti nyata kalau Allah itu punya sifat Al-Qahar, Al-Jabbar. Ya, kalau bahasa Jawanya punya purba waseso, ya, punya kewenangan untuk memaksa. Nah, itu dari sisi keyakinan. Tapi kemudian ini yang perlu diperhatikan, wa ta'adzabu ma'allahi fiha bitaubati. Ketika si hamba itu ditakdirkan berbuat maksiat, itu disikapi bahwa di balik perbuatan maksiat itu ada perintah untuk bertaubat. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi memahaminya jangan hanya separuh. Misalkan maksiat itu juga terjadi karena takdirnya Allah, jadi tidak perlu tobat, harus syukur, misalkan, itu yang keliru. Ya, itu keliru. Jadi memang benar maksiat itu terjadi atas qaharnya Allah, atas paksaan Allah. Tapi kita harus beradab bahwa ketika kita sedang terjerumus dalam perbuatan maksiat harus segera bertaubat. Nah, qiyaman bi'adabi syariatin nabiyil muhtar. Yang demikian ini untuk menegakkan adab yang disyariatkan oleh Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, kalau suatu saat kita terjerumus dalam perbuatan dosa, kita dianjurkan untuk segera bertaubat. Waqat warodat, dan sungguh telah datang apa ahadisu, beberapa hadis fil maqamati salasati, yang menjelaskan tentang 3 tingkatan tadi. Jadi kalau kita mau ngaji hadis, akan kita dapatkan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa dalam mensikapi perbuatan maksiat itu ada 3 tingkatan. Takliman li ummati, yang demikian itu merupakan pelajaran Nabi Muhammad buat umatnya. Ya, contohnya apa? Faqad alaihi salam bisatri alal masawi. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan doa kepada umatnya agar dosanya ditutupi oleh Allah. Ustur uyubana, ya. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, ya. Waghfir dzunubana, dan ampunilah dosa-dosaku. Itu berarti tingkatan pertama tadi. Ketika seorang berbuat yang tidak baik, maksiat, dosa, mohon kepada Allah agar ditutupi, ya, agar dilindungi, jangan sampai perbuatan maksiatnya diketahui oleh banyak orang. Ada tuntunannya. Tapi juga wa minha wa ya al-ismatu wal hifdzu. Rasulullah juga mengajarkan dalam doa yang lain, mohon kepada Allah agar dijaga, dilindungi dari perbuatan maksiat. Ya, agar dijaga dan dilindungi dari perbuatan maksiat. Nah, tapi ya tetap saja orang itu pasti pernah ditakdirkan berbuat maksiat.
Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Kok seandainya manusia itu taat semua, tidak ada yang berbuat maksiat, tidak ada yang berbuat buruk, berarti maha pengampunnya Allah nganggur. Ya, berarti maha pengampunnya Allah nganggur. Kenapa? Kan tidak perlu ada yang diampuni. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, justru mustahil. Ya. Loh, Allah sebelum menciptakan manusia itu Allah sudah punya sifat maha pengampun, itu karena Allah maha tahu nanti hamba-hambanya itu akan ada yang berbuat dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah, terus oleh Allah diampuni. Nah, jadi semuanya sudah dalam skenario Allah. Nah, bagi yang paham tentang kebijaksanaan Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mengajarkan wa talaba maqamir ridha. Watolabu maqamir ridho, dan Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk mohon kepada Allah ditempatkan sebagai orang yang ridho, wataslima, dan menerima li ahkamillahi, pada hukum-hukum Allah al-qahriyati, yang memaksa. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan 3 jenis doa. Pertama, doa agar ditutupi kesalahannya, ditutupi dosanya. Yang kedua, mengajarkan doa agar dijaga dari berbuat dosa. Yang ketiga, Rasulullah juga mengajarkan doa mohon kepada Allah agar bisa ridho, pasrah, menerima qada qadarnya Allah, menerima hukum-hukum Allah yang memaksa. Nah, kullu dzalika mansurun fi kutubil ahadits. Semua itu disebutkan bertebaran dalam kitab-kitab hadis. Nah, fala nutilu bihi, dan kami di kitab ini tidak memperpanjang masalah tersebut. Ya. Summa idza sataro, kemudian ketika telah menutupi sapa al-haqqu ta'ala, Allah ta'ala menutupi masawiyaka, keburukanmu, wa dzunubaka, dan dosa-dosamu. Setelah dosa dan keburukanmu ditutupi oleh Allah, summa tawajjah, kemudian menghadap apa annasu, manusia, ilaika, kepadamu, bita'zimi, dengan mengagungkan, wal majdi, dan menghormati, wa takrimi, dan memuliakan, fa'rif, maka ketahuilah yang demikian itu minnatallahi, merupakan anugerah Allah, alaika, kepadamu. Jadi kalau kita ya sebagai hamba ini berbuat dosa, berbuat buruk, tapi ternyata keburukan kita, dosa kita oleh Allah ditutup. Nah, karena ditutupi oleh Allah sehingga tidak tampak keburukan kita, tidak tampak dosa kita juga tidak tampak, sehingga orang-orang tetap menghadap kita, tetap menghormati kita, tetap memuliakan kita. Maka ketahuilah bahwa yang demikian itu merupakan anugerah dari Allah. Di Allah telah menganugerahkan kepada kita yang telah berbuat dosa, dosanya ditutupi sehingga orang tidak tahu, orang tetap memuliakan kita. Wangdur manil mamtuhu fil haqiqati, tapi juga renungkan siapa sesungguhnya yang pantas untuk dipuji secara hakikat. Hal anta auman sataro masawiyaka, apakah yang pantas dipuji itu kamu atau orang yang menutupi keburukanmu? Coba renungkan. Ya, kalau kita berbuat buruk, tapi kok orang-orang masih memuji-muji kita, orang-orang masih menghormati kita, karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Nah, kalau begitu sekarang yang pantas dipuji itu kita, apa Allah yang telah menutupi keburukan kita? Tentunya jawabannya yang pantas dipuji sesungguhnya adalah Allah yang telah menutupi keburukan kita. Jadi orang-orang memuji saya itu karena orang itu tidak tahu keburukan saya, bukan karena saya tidak punya keburukan. Saya punya keburukan. Bahkan seandainya keburukan saya dilihat oleh orang, tidak ada orang yang mau menghormati saya. Tapi karena keburukan saya ditutupi oleh Allah, akhirnya orang-orang tetap menghormati saya. Kalau begitu hakikatnya, ya, yang pantas dipuji itu bukan saya sebenarnya, tapi Allah yang telah menutupi keburukan saya. Kama abana dzalika biqauli, yang demikian ini sebagian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya, man akramaka fa inna ma akrama fika jamilu satrihi. Man, siapa akramaka yang memuliakanmu,
fa innama akroma, maka sesungguhnya dia telah memuliakan fika padamu apa jamilu satrihi, indahnya tutup dari Allah. Ya. Falhamdu, maka pujian itu liman buat zat sataroka yang telah menutupimu. Nah, laisal hamdu, bukanlah pujian liman buat orang akromaka yang memuliakanmu, wasakaroka dan yang bersyukur kepadamu. Jadi kalau kita dipuji oleh orang, kita dimuliakan oleh orang, itu sesungguhnya orang itu tidak sedang memuji kita hakikatnya, tapi sedang memuji yang zat yang menutupi keburukan kita. Ya. Jadi kalau kita dipuji orang harus begitu Pak perasaannya. Jangan terus iya dong saya kok. Nah, itu namanya ujub, ya. Jadi kalau kita dipuji oleh orang, ya, hendaknya dalam hati kita itu responnya langsung mengatakan begini, ya. Saya dipuji oleh orang itu karena orang itu tidak tahu keburukan saya. Karena keburukan saya ditutupi oleh Allah, maka sungguhnya dia memuji itu adalah bukan saya yang dipuji. Yang dipuji adalah Allah yang telah menutupi keburukan saya. Itu kalau dilafatkan seperti itu. Nah, kalau kita setiap dipuji orang dalam hati kita responnya seperti itu, maka kita tidak akan jadi orang yang ujub. Ya, karena selalu pujian itu dikembalikan ke Allah, bukan diakui. Iya dong saya kok. Nah, itu berarti diakui. Ya. Tapi yang demikian itu juga nggak perlu diucapkan. Karena nanti kalau diucapkan malah kelihatan ujubnya, cukup dalam hati saja, ya. Jadi orang-orang memuliakan saya, orang-orang menghormati saya, orang-orang ta'zim sama saya, itu bukan karena saya mulia, bukan karena saya pantas dipuji, pantas dimuliakan, pantas dihormati, tidak. Tapi saya sedang ditutupi keburukan saya oleh Allah, sehingga hakikatnya orang itu sedang memuji Allah, sedang memuji Allah yang telah menutupi keburukan hambanya. Nah, kultu aku berkata sang penulis kitab ini, idza kanal haqqu, jika keberadaan Allah Ta'ala tawali menguasai, hifdzoka melindungimu, biri ayati dengan perlindungannya, wasataro dan Allah menutup masawiyaka keburukanmu, ya, bisa tring inayatihi dengan tutup pertolongannya, fagoto maka Allah menutup wasfaka sifatmu biwasfi dengan sifatnya Allah, ya. Wanaktaka dan karaktermu binaati dengan karakternya Allah. Sumata wajah kemudian menghadap sapaan nasu manusia ilaika kepadamu bita'zimi dengan mengagungkan, wa tamjidi dan menghormati, wa takrimi dan memuliakan. Fa'rif maka ketahuilah, ya, minnatallahi alaika akan anugerah Allah kepadamu, ya. Kemudian wa'zil an suhuti nafsika dan jangan kalian memandang dirimu sendiri. Jadi kalau kamu ditutupi keburukanmu, kemudian orang-orang memujimu, jangan kemudian kamu melihat bahwa pujian itu buat dirimu, tapi lihatlah pujian itu buat Allah. Kembalikan kepada Allah. Faman akromaka fa innama akroma fika jamilu satrihi. Jadi orang-orang yang memuliakanmu itu sungguhnya dia sedang memuliakan indahnya tutupnya Allah yang sedang kamu terima. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatullah tabatumus syaitana illa qalila. Firman Allah dalam Al-Quran, seandainya bukan karena anugerah Allah kepada kalian orang-orang yang beriman, dan juga bukan karena rahmatnya Allah kepada kalian orang yang beriman, niscaya kalian akan mengikuti setan, ya. Jadi kalau selama ini kita tidak mengikuti setan itu karena dapat fadlnya Allah, karena dapat rahmatnya Allah. Jadi seandainya kita tidak dapat fadl dan rahmatnya Allah, kita akan lebih banyak ikut setan. Tapi kenyataannya, ya, kita tidak ikut setan, kita lebih ikut ke Allah. La tabatumus syaitana, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang ikuti setan illa qalil, kecuali hanya yang sedikit. Walau la fadlullahi alaikum, dan seandainya bukan karena fadlnya Allah kepada kalian, warahmatu dan kasih sayang Allah, mazaka minkum min ahadin abada, niscaya salah seorang dari kalian selamanya tidak ada yang suci, ya. Seandainya bukan karena fadl dan rahmatnya Allah, tidak ada seorang pun yang bersih, tidak ada seorang pun yang baik, semuanya akan tampak buruk, ya. Falhamdu fil haqiqati innama huwa liman sataroka. Nah, maka yang namanya pujian hakikatnya adalah buat zat yang telah menutupi kamu, yang telah menutupi keburukanmu. Nah,
Laliman akromaka, bukan buat orang yang telah menghormatimu. Itlau adhara linnasi dzurratan min masawika lamaktuka wa abghaduka. Nah, karena seandainya Allah menampakkan sedikit saja keburukanmu, niscaya orang-orang akan membencimu dan akan menjauhimu. Faskur, maka bersyukurlah Allah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena keburukan kita ditutupi oleh Allah, sehingga orang-orang masih mau menghormati kita, mau memuliakan kita, walaupun hakikatnya dia sedang memuliakan Allah. Nah, di dalam sebuah syair, ya, ini nasihat dalam bentuk syair. Ya dunnu nabi khairon wa ma bi min khairin walakinnani abdun dolumun kama tadri. Ya dunnuna, orang-orang menyangka bi kepadaku khairon, sebagai orang yang baik. Wa ma bi, dan tidak adalah pada diriku min khairin, kebaikan. Sebenarnya aku tidak termasuk orang yang baik. Tapi kenapa orang-orang menyangka aku sebagai orang yang baik? Walakinnani, tapi sesungguhnya aku itu abdun, seorang hamba, dolumun, yang berbuat dolim, kama tadri, sebagaimana yang kalian tahu. Sebagaimana yang kau tahu, maksudnya Allah. Oh, nah di sini, ya. Sirta, engkau Allah telah menutupi uyubi, keburukan-keburukanku, kulaha, semuanya. Min uyunihim, dari pandangan mata mereka. Ya, engkau Allah telah menutupi aib-aibku semuanya dari pandangan orang-orang. Ya, sehingga mereka tidak melihat aibku, tidak melihat keburukanku. Wa albastani, dan engkau telah memakaikan kepadaku sauban, pakaian, jamilan, yang indah, minas satri, dari pakaian yang menutup. Dan engkau Allah, ya, telah memberikan kepadaku pakaian yang indah yang bisa menutupi keburukanku. Akibatnya fasoru, maka jadilah orang-orang itu muhibbuni, mencintaiku, ya, karena keburukanku telah kau tutupi, ya, sehingga orang-orang menjadi mencintaiku. Wa ma'ana billadzi muhibbun, padahal aku adalah orang yang tidak pantas untuk dicintai. Nah, walakin sabahuni bil ghairi, tetapi engkau Allah, ya, tetapi mereka telah menyerupakan kepadaku bil ghairi, dengan orang lain. Nah, fala tafdhni, maka janganlah kau permalukan aku, fil kiamati, pada hari kiamat. Jadi ini syair yang isinya itu berdialog dengan Allah. Ya Allah, orang-orang menyangka aku sebagai orang baik, padahal sebenarnya aku itu bukan orang baik. Aku ini adalah hamba yang dolim, sebagaimana yang kau ketahui. Engkau telah menutupi keburukan-keburukanku semuanya dari pandangan mereka, dan engkau telah memberikan aku pakaian yang indah yang bisa menutupi keburukanku, sehingga orang-orang mencintaiku, padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Tapi mereka telah menyerupakan aku seperti orang-orang yang baik. Maka dari itu ya Allah, jangan kau permalukan aku nanti di hari kiamat. Ya. Wakun, dan jadilah engkau ya Allah li kepadaku, nah, sebagai zat yang maha pengasih, ya maulaya, wahai Tuhanku, fi mauqifil hasri, pada saat manusia diadili di padang mahsyar. Jadi ini syair yang intinya itu berdialog dengan Allah, ungkapan terima kasih kepada Allah yang telah menutupi keburukannya. Jadi kesimpulannya sekalian, sekali lagi mari kita sadari betapa Allah itu sangat sayang kepada kita, ya, bahwa keburukan-keburukan kita itu oleh Allah ditutupi, ya, diganti dengan yang baik-baik, sehingga sampai orang-orang yang memandang kita nganggap kita orang baik. Akhirnya mereka memuji-muji kita. Nah, supaya kita tidak tertipu oleh pujian tersebut, ketika kita mendapatkan pujian, mari segera dikembalikan ke Allah, bahwa sungguhnya mereka bukan sedang memuji kita. Sesungguhnya mereka sedang memuji zat yang telah menutupi keburukan kita. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.